Kadang aku mikir, kenapa sih orang bisa tiba-tiba berubah? Awalnya nyari-nyari kabar, kalau pagi ngucapin selamat pagi, malamnya jangan lupa istirahat. Terus sekarang, sunyi. Chat nggak dibales, story nggak dilihat, bahkan kayak nggak pernah kenal. Tuan atau Nona pernah ngerasain hal itu nggak? Yang tiba-tiba kehilangan seseorang padahal dia nggak pergi secara fisik, dia cuma berhenti hadir. Aku tahu rasanya, nunggu notifikasi yang nggak akan muncul berharap dia ingat, padahal dia nggak lupa, cuman memang udah nggak mau. Tapi tenang, hari ini kita nggak bakal ngomongin sakitnya ditinggal. Aku mau ajak Tuan dan Nona ngobrol soal satu hal penting. Gimana caranya berhenti nyalahin diri sendiri buat orang yang memang nggak pernah niat bertahan? Karena mungkin bukan dia yang hilang, tapi kita yang akhirnya sadar. Hai, apa kabar hatimu? Blank Free. Pertama, kalau dia mau dia bakal cari cara. Dengerin deh Nona, ada satu kalimat yang harusnya kita tempel di dinding kamar biar inget terus. Kalau dia mau, dia bakal cari cara. Kalau enggak, ya dia bakal kasih alasan. Anehnya, banyak dari kita tuh masih sering ketipu sama kalimat klasik. Aku sibuk banget, belum sempat chat. Padahal, riset dari University of Kansas bilang, orang yang punya keterikatan emosional sama seseorang, secara alami akan cari waktu buat komunikasi sekecil apapun. Bahkan cuman 10 detik, itu udah cukup buat bikin hubungan tetap hangat. Jadi, kalau dia bisa main game 2 jam tapi nggak bisa bales chat 10 detik? Kayaknya bukan waktunya yang nggak ada tapi niatnya yang hilang di jalan. Aku tahu kadang Nona ngerasa, ya ampun mungkin aku aja yang kebanyakan mikir. Tapi justru penting loh, buat sadar kalau perhatian itu nggak datang karena dipaksa. Dia datang karena seseorang memang mau hadir. Coba inget deh, waktu Nona benar-benar suka sama seseorang. Mau lagi ngantuk, capek. Bahkan di tengah kerjaan pasti masih sempat mikir. Kirim chat dulu ah. Nah, orang lain juga gitu kok. Kalau dia nggak ngelakuin hal yang sama, ya mungkin karena perasaannya nggak sekuat itu. Dan bukan berarti Nona kurang menarik atau nggak pantas. Enggak. Cuma kadang, kita suka maksa bunga yang udah layu buat mekar lagi, padahal tanahnya aja udah kering. Jadi, kalau hari ini dia nggak nyari Nona duluan, nggak apa-apa. Anggap aja semesta lagi bantu nunjukin mana orang yang bener-bener niat, dan mana yang cuma lewat buat numpang perhatian sebentar. Kedua, diam itu juga bentuk jawaban. Nona tahu nggak, kadang yang paling nyakitin itu bukan kata-kata kasar, tapi diam. Iya, diam. Yang enggak ngomong apa-apa, nggak ngejelasin, nggak ninggalin, tapi juga nggak tinggal. Anehnya, kita suka mikir, mungkin dia lagi butuh waktu sendiri. Padahal kalau udah lebih dari seminggu dan dia masih diam juga, itu bukan butuh waktu Nona. Itu udah pindah frekuensi. Menurut penelitian dari Journal of Social and Personal Relationships, sikap diam dalam hubungan sering disebut sebagai silent treatment, dan itu salah satu bentuk komunikasi pasif yang sebenarnya nyakitin banget buat otak kita. Karena saat seseorang diabaikan, bagian otak yang aktif tuh sama kayak pas kita ngerasain sakit fisik. Makanya, wajar banget kalau Nona ngerasa sesak, bingung, bahkan marah tanpa tahu kenapa. Karena secara biologis, otak kita ngerasa disakiti. Coba bayangin ya. Misal Nona lagi ngobrol sama seseorang, terus tiba-tiba dia berhenti ngerespon. Diam. 1 jam, 2 jam, 3 hari. Padahal sebelumnya tiap 5 menit udah bales chat. Nah, perubahan sekecil itu aja udah cukup buat hati kita ngerasa ada yang aneh. Tapi kadang kita malah nyalahin diri sendiri. Jangan-jangan aku yang salah ngomong ya? Padahal bisa jadi dia memang udah nggak punya niat buat lanjutin percakapan. Dan di situ kita belajar kalau diam juga bentuk jawaban. Bukan karena dia nggak bisa ngomong, tapi karena dia udah nggak mau nerusin. Kita aja yang kadang pura-pura nggak ngerti. Karena masih pengen percaya yang dulu. Jadi kalau ada seseorang yang mulai diam, jangan langsung panik ya Nona. Dengerin aja heningnya, karena kadang dari diamnya seseorang kita bisa denger jawaban yang paling jujur. Ketiga, konsistensi itu bukti, bukan kata-kata.
Nona pernah nggak dapet chat dari seseorang yang bilang, "Aku serius kok sama kamu," tapi abis itu hilang 3 hari tanpa kabar? Iya, kadang cinta itu kayak sinyal wifi, katanya kuat, tapi sering banget putus nyambung. Nah, di situ pentingnya satu hal, konsistensi. Karena dalam hubungan, yang bikin kita tenang bukan kata-kata manis, tapi tindakan yang berulang, yang bikin hati yakin tanpa perlu dijanjiin terus. Ada penelitian dari Journal of Personality and Social Psychology yang bilang, otak manusia tuh cenderung percaya sama pola, bukan janji. Artinya, kalau seseorang terus ngelakuin hal baik secara berulang, otak kita otomatis ngerasa aman. Tapi kalau perilakunya nggak konsisten, hari ini manis, besok cuek, otak kita langsung aktif di bagian yang namanya amigdala, bagian yang ngatur rasa cemas dan curiga. Makanya, kalau Nona ngerasa, kenapa aku gampang overthinking? Ya itu wajar. Karena tubuh Nona lagi ngasih sinyal. Ini nggak aman loh. Bayangin deh, misal ada 2 orang. Yang satu tiap hari nyapa, nanya kabar, dan inget hal kecil tentang Nona. Kayak, tadi kamu sempat makan belum? Sementara yang satu lagi, datangnya random. Cuman muncul kalau lagi pengen. Nah, tanpa sadar, hati kita pasti lebih tenang sama yang pertama. Bukan karena dia lebih romantis, tapi karena dia konsisten. Konsistensi itu kayak ritme napas dalam hubungan. Kalau tiba-tiba berhenti, kita langsung ngerasa ada yang salah. Dan dari situ, kita belajar kalau cinta yang sehat tuh nggak perlu diumumin, cukup dibuktiin setiap hari. Jadi kalau ada yang cuman manis di awal tapi makin kesini makin aneh, nggak usah bingung Nona. Cinta yang benar tuh nggak cuman manis di depan, tapi juga tetap ada meskipun udah nggak diucapin. Karena pada akhirnya, yang paling bisa dipercaya bukan kata, "Aku sayang kamu," tapi kebiasaan kecil yang terus dia ulang tanpa disuruh. Keempat, jangan romantisasi ketidakhadiran. Nona, ini penting banget ya. Jangan pernah romantisasi ketidakhadiran seseorang. Maksudnya gimana? Ya, jangan anggap diamnya seseorang itu bentuk cinta yang dalam. Karena Nona, kadang diamnya itu cuma tanda dia udah nggak mau repot lagi. Anehnya, banyak dari kita yang masih mikir kayak gini. Dia nggak ngehubungin karena lagi introspeksi. Dia nggak muncul karena butuh waktu buat nyembuhin diri. Padahal, menurut penelitian dari Journal of Social Psychology, kalau seseorang benar-benar peduli, mereka tetap berusaha jaga koneksi sekecil apapun, meskipun lagi capek, sibuk, atau butuh waktu sendiri. Jadi kalau benar dia sayang, dia nggak akan ninggalin Nona sendirian di tengah tanda tanya besar. Masalahnya, kita sering ngeromantisasi rasa sakit. Kita pikir makin susah, makin berarti. Padahal cinta yang sehat itu nggak bikin kita harus nebak-nebak. Karena Nona, cinta yang bener nggak ribet. Dia datang dengan tenang, bukan dengan misteri. Bayangin gini deh, ada 2 orang. Yang satu, tiap hari hadir sederhana, ngabarin, nanya kabar, sesekali bercanda receh. Yang satu lagi, datang cuma pas dia butuh, terus hilang lagi tanpa jejak. Anehnya, kadang kita malah lebih kepikiran yang kedua. Karena kita mikir, wah dia misterius, kayaknya dia punya sisi dalam yang belum aku pahami. Padahal ya bukan misterius, cuma nggak tertarik. Dan di situ kita belajar sesuatu. Cinta itu bukan teka-teki yang harus dipecahkan, tapi perasaan yang harusnya bisa dirasakan jelas. Kalau harus terus ditebak, itu bukan cinta. Itu ketidakpastian yang dikasih bumbu harapan. Jadi mulai sekarang, jangan romantisasi orang yang pergi tanpa penjelasan. Karena kalau dia beneran cinta, dia nggak akan bikin Nona bingung. Yang tulus itu hadir tanpa banyak alasan, bukan hilang sambil ninggalin tanya. Kelima, nggak semua yang hilang perlu dicari. Nona, ini bagian yang agak berat tapi penting banget. Nggak semua yang hilang itu harus dicari. Kadang yang pergi itu bukan karena kita kurang baik, tapi karena memang cerita mereka di hidup kita udah selesai. Anehnya, otak kita tuh nggak gampang nerima kehilangan. Menurut riset dari Psychological Science, manusia punya kecenderungan alami buat ngejar sesuatu yang tiba-tiba hilang, itu disebut loss aversion, atau rasa takut kehilangan. Jadi wajar kalau Nona masih kepikiran sama orang yang udah pergi, masih pengen tahu kabarnya, masih pengen buka chat lamanya. Itu bukan lemah, itu cuman otak yang belum sempat berdamai.
Tapi di sisi lain, kalau kita terus ngejar yang udah jelas-jelas nggak mau balik, kita malah nyakitin diri sendiri. Karena setiap kali kita maksa buka pintu yang udah ditutup, yang luka itu bukan hatinya dia, tapi hati kita sendiri. Coba bayangin deh. Misal Nona lagi nyari anting favorit yang jatuh. Udah dibalik bantal, dibuka lemari, bahkan sampai bongkar tas. Sampai akhirnya Nona sadar. Loh, ternyata antingnya udah patah dari lama. Nah, sama kayak orang yang hilang dari hidup kita. Kadang kita terus nyari, padahal kalaupun ketemu lagi, bentuknya udah nggak sama. Dan mungkin itu yang harus kita pahami, kehilangan bukan selalu hal buruk. Kadang Tuhan ngambil sesuatu bukan buat nyakitin, tapi buat ngasih ruang ke hal yang lebih baik. Karena nggak semua yang hilang harus dikejar. Ada yang cukup kita lepaskan, sambil bilang pelan, terima kasih udah sempat mampir. Jadi, kalau hari ini Nona ngerasa kehilangan seseorang, tenang aja. Mungkin semesta cuma lagi ngajarin kita cara mencintai diri sendiri dulu, sebelum dikasih yang nggak akan pergi. Tuan dan Nona, pada akhirnya hubungan itu bukan soal siapa yang pergi duluan, tapi siapa yang bisa tetap bertahan tanpa kehilangan diri sendiri. Kadang kita cuma butuh berhenti sebentar, tarik napas, dan sadar. Oh, ternyata aku nggak seharusnya maksa yang udah mau lepas. Kalau Tuan dan Nona sampai di bagian ini berarti udah berani. Berani ngadepin rasa sakit, berani belajar, dan berani tumbuh. Dan itu luar biasa. Kalau video hari ini bikin hati Tuan dan Nona sedikit lebih tenang, bantu Blank V tumbuh juga ya. Klik tombol subscribe biar Nona dan Tuan nggak ketinggalan, jangan lupa tekan like. Dan kalau ngerasa ada temen yang lagi butuh denger, share aja videonya. Siapa tahu bisa bantu dia juga nemuin tenangnya. Terakhir, komen di bawah kalau Nona atau Tuan pernah ngerasain hal yang sama. Blank V pamit. Semoga hati Tuan dan Nona lebih tenang hari ini. Dan seperti biasa, sebelum kamu pergi, buka dulu surat dari Blank V. Cinta yang pergi itu kayak hujan. Nggak bisa disuruh balik, cuman bisa diterima. Dan setelah reda, baru kita sadar. Tanah yang basah itu justru tempat bunga baru tumbuh.